الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله معاشر الإخوة الأحبة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, merupakan kenikmatan besar ketika Allah kembali mempertemukan kita, mempertemukan di atas khair, di atas kebaikan, di atas al-haq, dan di atas sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat Al-Asr, wal asr, dan demi masa. Allah bersumpah dengan masa, dan Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Tetapi kita dilarang, diharamkan untuk bersumpah selain dengan namanya. Innal insana lafi khusr, demi masa yang padanya di dalam masa itu manusia hidup, kita berbuat, kita beraktivitas, kita bergerak melakukan ini dan itu semuanya di dalam ruang masa. Manusia sungguh dalam kerugian semuanya, yang laki maupun wanita, yang kaya maupun yang miskin, yang pemimpin maupun yang dipimpin, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Mereka saling memberi wasiat, saling mengingatkan kepada al-haq, saling mengingatkan, memberi wasiat kepada kesabaran. Maka ayat surat yang mulia ini menunjukkan bahwa ciri khas, tanda orang-orang yang beriman, tanda orang-orang yang saleh adalah saling mewasiatkan antara satu dengan yang lain, saling mengingatkan. Itu sifat mukminin, sifat salihin. Oleh sebab itu di Bukhari ta'liqan mu'allaq bahwa Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada para sahabatnya, murid-muridnya, ijlis bina nu'minu sa'ah, ijlis bina, mari kita duduk menambah iman sejenak kepada Allah. Artinya kita saling mengingatkan kepada Allah agar bertambah iman kita kepada Allah. Demikian kebiasaan para sahabat Rasul dan para imam, para ulama sunnah. Ijlis bina nu'min za'ah, mereka saling memberi mau'izah, mereka saling mengingatkan untuk istiqamah, untuk selalu dalam khair, dalam kebaikan, dalam iman dan amal saleh, dalam ilmu. Maka jika mereka terutama jika mereka dengar atau tahu salah satu dari sahabatnya mulai menurun imannya, mulai berkurang kebaikannya, mereka ingatkan, mereka wasiatkan
sebagaimana dalam riwayat Ibn Abi Syaibah di Musannafnya bahwa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menulis surat kepada Amir ibnu Abdullah, dikenal dengan nama Amir ibnu Abdul Qais. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyatakan dalam suratnya, amma ba'd fa inni ahidtuka ala amr wa balaghani annaka taghayyarta. Yang aku tahu, kamu wahai Amir, dalam perkara, artinya perkara yang baik dulu, semenjak dulu yang aku tahu, kamu di atas khair, kamu di atas kebaikan, kamu Masya Allah. Dan aku dengar sekarang kamu sudah mulai berubah, mulai turun imannya, berkurang kebaikannya. Fa in kunta ala ma'ahidtu fattaqillah wadum. Maka jika itu tidak benar yang sampai kepadaku berita kabar, jika kamu seperti dahulu, seperti yang aku tahu, tetap istiqomah dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal saleh, dalam takwa, maka bertakwalah kepada Allah dan lanjutkan, teruskan. Wa in kunta taghayyarta fattaqillah wa'ud. Namun jika benar kamu sudah berubah, berkurang kebaikanmu, tidak seperti dahulu kamu istiqamah dalam kebaikan, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan kembalilah kepada kebaikan. Kembalilah seperti kamu dahulu dalam istiqamah. Demikian ahlul haq, ahlul iman, orang-orang yang beriman saling mengingatkan sifat mereka. Dan Allah pun telah katakan dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, ingatkan, karena peringatan itu bermanfaat bagi mukminin, orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, orang-orang yang jelek, mereka berdiri di pintu surga, menyeru, mengajak umat, mengajak orang lain kepada surga dengan perkataannya yang dia bicarakan, yang dia sampaikan, surga, kebaikan, begini. Tetapi amal perbuatan mereka, amalan mereka sebaliknya menyeru dan mengajak orang kepada neraka. Wal'iyadzubillah. Setiap kali mereka berbicara, mari sini lakukan ini baik, ini begini, mengajak orang ke surga, setiap kali itu pula perbuatannya mengatakan kepada mereka secara tidak langsung, jangan kamu lakukan itu, tapi lakukanlah ini yang menjerumuskan kalian ke neraka. Maka mereka, gambaran luarnya, tampilannya adillah, penunjuk jalan. Kalau kita cakap sekarang model guide ke surga, tetapi pada hakikatnya mereka itu qutta'ut thariq, para perompak. Tahu perompak? Ya? Apa sih namanya? Perompak. Menyesatkan dan menjauhkan orang dari kebaikan dengan perbuatan mereka. Artinya, barakallahu fikum, bahwa di sekeliling ahlul haq, di sekeliling orang-orang yang beriman, yang menginginkan kebaikan, penuh, ramai, banyak orang yang tidak akan mau, tidak akan senang ahlul haq saling menasehati sama satu sama lain. Mereka tidak akan terima ahlul iman saling memberi nasihat dan mau'idhah, tadzkir, peringatan. Yang mereka inginkan bagaimana manusia ini terseret kepada
neraka jahanam, wal'iyadu billah. Hadirin jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tajuk kita kali ini dalam muhadharah ini adalah jalan keselamatan. Karena setiap insan tentu menginginkan selamat di dunia maupun di akhiratnya kelak. Tidak ada orang yang tidak menginginkan keselamatan. Semua ingin selamat. Hanya saja yang beza, ada yang menempuh jalan yang benar untuk dia selamat, ada yang tidak menempuh jalan yang benar untuk selamat. Kalau cerita kereta, memandu kereta, kalau kau ingin selamat, ikuti jalan yang benar, jangan kau ngawur, ikuti rambu had sekian, tidak boleh lebih. Kau ingin selamat, taati peraturan, kau akan selamat. Lampu merah berhenti, kan macam itu. Ada aturan-aturan yang harus kau taati agar kau selamat. Jalan yang benar. Tidak akan bisa keselamatan ditempuh dan didapati dengan ngawur. Apa ngawur itu? Tahawur apa? Seronok apa ya? Hah? Semaunya sendiri. Tidak bisa dengan suka hatinya. Untuk selamat tidak bisa dengan suka hati. Penyair berkata tentang hal ini, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tamshi 'alal yabasi. Kau menginginkan selamat, tetapi kau tidak mengikuti jalannya yang benar, tidak akan bisa kau dapati dengan semau hatimu. Dia contohkan sebagaimana kapal tidak akan bisa berjalan di kering, di tanah ini. Kau ingin kapal ini berjalan, berlayar dari satu negeri ke negeri lain, tapi kau biarkan kapal di tanah sini, di kering, bisa jalan? Ya nggak akan bisa. Kau ingin jalan, harus kau bawa kapal ini ke air. Dia hanya bisa berjalan di air. Di sana tempatnya, itu jalannya. Maka keselamatan, kebahagiaan kita di dunia ini, kemudian di alam barzakh nanti, di kubur kita, kemudian di akhirat kelak, nasallallahu min fadlih, harus melalui jalan yang benar yang telah diajarkan oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama yang mendahului kita. Maka yang pertama untuk orang selamat adalah berkewajiban untuk bertakwa kepada Allah, selalu bertakwa, baik dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama orang lain, ketika seorang apapun bersama yang lain. Bertakwa kepada Allah sebagaimana para ulama salaf sebutkan, anta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Kau amalkan perintah-perintah dan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu agama, ilmu syariat. Kamu harapkan dengan itu pahala di sisi Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa pula berarti kau tinggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu syariat, berdasarkan ilmu, bukan ikut-ikutan kebanyakan orang, di atas ilmu, dan kau tinggalkan itu karena takut dari azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Allah dalam Al-Ma'id, dalam An-Nisa mengingatkan, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. An-Nisa ayat 10. Dan kami telah mewasiatkan kepada utul kitab Yahudi dan Nasara sebelum kalian, juga kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Maka takwa wasiat Allah kepada seluruh makhluknya, sebagaimana kepada umat sebelum ini
Yahudi dan Nasrani diperintah dan diwasiatkan oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Kalian pun umat ini belakangan umat Islam diperintah, diberi wasiat oleh Allah untuk bertakwa kepadanya. Kata Imam Ahmad Ibn Abdul Halim rahimahullah, manusia diciptakan zaluman jahula, penuh banyak kezalimannya, banyak kejahilannya, seperti yang telah Allah sebutkan dalam Al-Ahzab tentang amanat, wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak kezalimannya, banyak kejahilannya, maka hukum asalnya manusia itu adamul ilm, tidak ada ilmu padanya, jahul. Wa mailuhu ila ma yahwa minasyarr, dan dia cenderung senang mengikuti hawa nafsunya dari kejelekan. Minasyarr, manusia cenderung menyenangi dan mentaati hawa nafsunya. Itu sifat asli manusia, zalum, penuh dengan kezaliman. Maka dari itu dia selalu memerlukan ilmun mufassal yazulu bihi jahlu, ilmu yang detail, terperinci dalam setiap urusannya dalam hidupnya, sehingga terangkat kejahilannya. Wa adl, dia juga butuh keadilan dalam cintanya, dalam bencinya, dalam ridhonya, dalam marahnya, dalam perbuatannya, ketika dia lakukan sesuatu atau ketika dia tinggalkan, dia tidak melakukan sesuatu. Dia butuh adil dalam setiap perkataan, ucapan ataupun amal perbuatannya. Dia butuh takwa kepada Allah fima ya'ti wa fima yadar, dalam setiap yang ia lakukan ataupun yang ia tinggalkan, harus dengan takwa, atas dasar takwa kepada Allah. Ilmunya berdasarkan takwa, keadilannya berdasarkan takwa, sehingga adil agar tidak zalim, adil dalam dia memberi maupun tidak memberi, adil ketika dia cinta, senang dengan orang, ataupun ketika dia benci, musuh dengan orang, adil dengan bimbingan takwa, sehingga tidak berlebihan, tidak ekstrim dalam cinta maupun dalam benci, dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah, emosi. Butuh takwa kepada Allah dalam sarirahnya yang ada dalam qalbu ini, maupun dalam alaniyahnya yang tampak dari perbuatan maupun kata-katanya. Dan yang lebih inti adalah takwa dalam qalbu, dalam sanubari, dalam hati. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Allah fi islahis sarair, bertakwalah kepada Allah untuk kamu membenahi sarirahmu, qalbumu, niat dan hatimu, antara kamu dengan Allah. Fa innahu la yanfa' salahud zahir ma'a fasadil batin, karena tidaklah bermanfaat kesolehan secara lahir yang terlihat oleh mata orang soleh, bagus ini masya Allah, padahal batinnya rusak, tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang kedua adalah kewajiban berikhlas kepada Allah dalam setiap amalan perbuatan kita, hanya mengharap ridha Allah semata, tidak yang lainnya. Firman Allah dalam Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat mereka, ibadah mereka hanya untuk Allah semata, mengikhlaskan amalan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Mukhlisina lahuddin. Dalam Bukhari Muslim di hadis Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW sebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung niatnya, dan orang hanya mendapati apa yang telah dia niatkan, niat di dalam qalbunya. Maka kewajiban setiap mukmin untuk selalu membenahi niatnya, keikhlasannya kepada Allah dalam setiap perbuatannya. Dari awal, apa yang menggerakkanmu untuk beramal, apa yang mendorong kamu untuk melakukan ini, kenapa kamu melakukan ini, apa tujuanmu, kenapa, dan apa pula yang kamu inginkan dengan amalan ini, apa yang kamu harap. Hendaknya selalu dia benahi, dia luruskan niatnya ikhlas karena Allah semata. Kata Imam Hammad ibnu Salamah rahimahullah di riwayat Ibn Abil Bar, man talabal hadith li ghairillah mukira bih. Yang mencari ilmu ini, ilmu hadis, untuk selain Allah dia tidak ikhlas, dia akan terkena makar kejahatan, makar kejelekan. Dan seorang hamba kalau sudah terkena makar, maka hancurlah dia, binasa, rusak sudah. Tidak akan dia bisa selamat di dunianya apalagi akhiratnya, terkena makar. Dan Allah menyebutkan tentang dirinya yang maha mulia, wallahu khairul makirin. Dia Allah yang sebaik-baiknya membalas makar musuh-musuhnya. Maka ketidakikhlasan, ketidakadaan ikhlas penyebab orang itu terkena makar kejelekan. Wal'iyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Makanya untuk selamat, seorang hamba dituntut untuk selalu ikhlas dalam setiap amal perbuatannya. Kata Ibnu Jauzi, seorang hamba yang selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah, faha abiru fadlih, tercium bau harumnya. Kalau dia ini orang yang fadil, orang yang baik, orang yang mulia, orang tahu dan tercium, terlihat. Padahal itu amalan kolbunya, keikhlasan dalam hatinya. Tapi Allah jadikan terlihat, walaupun bukan tercium secara langsung dengan hidung, tetapi yang dimaksud orang ini dicintai dan dimuliakan oleh orang. Wa abaqatil qulub binashri tibi, dan qalbu orang menyukai dia, menyenangi untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan dia, wangi dan dicintai orang. Orang yang ikhlas itu terlihat, tampak oleh orang lain. Nasallallahu min fadlih. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-amal bila ikhlas kal musafir yamla jirabahu bil hajar la yanfa'u. Orang yang beramal tanpa keikhlasan seperti musafir. Kita safar, berpergian, membawa tas. Tas ini dia penuhi dengan batu, dengan besi, berat. Ya taruh di punggungnya tas ransel itu. Nah, berat, sakit pinggangnya, berat pinggulnya. Tapi tidak ada guna bagi dia. Ada gunanya batu? Nggak ada. Safar yang berguna semestinya dia bawa baju, ya kan? Dia bawa ringgit, mungkin roti kah, atau apa, madu, ini, air minum.
Yang bermanfaat bagi dia ringan, tapi bermanfaat. Nah sementara ini tasnya penuh dengan batu-batu besar. Apa ada guna bagi dia? Ada sebaliknya, menyiksa dia. Tidak ada gunanya bagi dia. Seperti itulah orang yang beramal tanpa ikhlas, capek, berat, dia melakukan ini, dia melakukan itu, dia tinggalkan ini, dia tinggalkan itu, dia keluarkan uang, dia ini. Ada semua itu tidak ada gunanya bagi dia, tidak ada manfaat. Sia-sia. Tidak ada guna bagi dia. Amalan yang tidak ada keikhlasan padanya. Maka ikhlasun niyyah memang sesuatu yang berat. Dan itu berat bukan untuk kita. Kita terlalu jauh dari kesempurnaan. Bahkan para a'immah, para imam dan para ulama yang mendahului kita jauh. Kata Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahmatullahi alaih, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Aku tidak pernah mengurusi sesuatu yang lebih berat dari niatku sendiri, karena dia berbolak-balik terus padaku. Sesaat ikhlas, sesaat berubah, berkurang, sesaat begini, terus berubah-ubah niat ini. Qalbu. Dahsyat perubahan yang terjadi padanya. Ini Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan kita. Berat, dan memang begitu kenyataannya. Di dalam Musnad Rasulullah SAW sebutkan, la qalbu ibni Adam asyaddul qilaban minal ma' fil qidr idza ijtama'a ghalya. Qalbu, hati manusia ini lebih bergejolak, lebih dahsyat gejolaknya dibanding air dalam kuali ketika mendidih. Kita kalau masak air ya di kompor, di kuali, panci, ketika air itu mendidih seperti apa? Apa tenang air itu? Tidak, gejolak kan? Yang bawah naik ke atas air ini ketika mendidih. Yang atas ke bawah, yang samping kuali ke samping sini, yang samping sini, nggak bisa tenang itu, terus demikian panas. Rasulullah sebutkan qalbu bani Adam lebih dari itu gejolaknya. Atau di lafaz lain di Musnad yang Rasulullah sebutkan, kama talirishah tuqallibuha riyah dhahran li batn, seperti bulu tertiup oleh angin punggung ke perutnya. Bulu ayam atau bulu burung, sehelai satu bulu. Kalau kita letakkan begini, jangankan angin di luar sana, kipas ini saja sudah membolak-balikkan dia karena sangat ringan bulu ini. Bulu segini bentuknya. Sebentar dia tengkurap begini, sebentar dia terbuka begini. Berapa kali terus begini, kena angin terus bolak-balik begini. Seperti itu qalbu manusia terus. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, fa'adna syai' yahdashuh wa yu'athiru bi, sesuatu yang sejenak saja, sedikit saja sudah mempengaruhi dia, qalbu, mempengaruhi keikhlasannya. Hanya karena dia dengar sekilas kata-kata yang tidak baik, terpengaruh qalbunya, berkurang keikhlasannya. Hanya karena pandangan, sengaja tidak sengaja, sekilas sebentar, terpengaruh qalbunya. Karena berbicara satu kata, dia sengaja tidak dia sengaja, dia lupa, dia ingat, terpengaruh qalbunya. Yahdashu, tergores. Kata Imam Ibnul Qayyim, qalbu mu'min itu seperti kain yang putih. Kain baju ini, kalau warnanya putih, macam mana? Kotoran sedikit saja mempengaruhi, terlihat, ya kan? Kena debu sedikit, kena pensil sebentar, terlihat juga, kelihatan karena putih, bersih. Maka demikian pula ikhlas dalam qalbu.
niatan-niatan dalam hati, apa yang diharapkan, apa yang mendorong dia, menggerakkan untuk berbuat. Allah Maha tahu yang di dalam qalbunya. Allah sebutkan dalam Quran, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah Maha tahu yang ada dalam qalbu kalian. Maka berhati-hatilah jika Allah tahu yang Allah tahu dalam hatimu, dalam qalbumu adalah sesuatu yang tidak Dia ridhoi. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Jangan sampai Allah tahu dalam qalbu kita ada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disenangi olehnya. Ikhlas. Allah tahu yang tersirat dalam qalbu, bahkan yang belum tersirat dan akan tersirat. Ya'lamu sirra wa akhfa. Allah sebutkan tentang dirinya yang mulia, Allah itu tahu yang sir. Apa yang sir itu? Yang rahasia, sesuatu yang kita bicarakan dalam hati. Aku ingin begini, aku mau begini, aku mau begini. Tidak ada yang tahu kecuali kau dan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain tidak ada yang tahu. Itu sir. Wa akhfa, dan yang lebih rahasia dari itu, yaitu yang belum tersirat dalam hatimu sekarang, dan Allah Maha tahu itu akan tersirat dalam hatimu entah esok atau kapan. Jangan sampai Allah ketahui di dalam qalbu sesuatu yang bertentangan dengan keikhlasan kepadanya. Ikhlas, an-niyah kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu Imam Nawawi ya dalam Riyadhus Shalihin rahimahullah, di akhir babul ikhlas tentang keikhlasan, beliau bawakan hadis salasa, 3 orang yang terkurung di goa. Ma'ruf kisahnya, hadis panjang. Yang ringkasnya ketika Rasulullah SAW ceritakan mereka 3 orang musafir terkurung batu besar di goa, nggak bisa keluar mereka. Maka masing-masingnya berdoa kepada Allah. Yang satu, ya Allah, aku punya 2 orang tua, bapak dan ibuku. Tiap hari aku beli susu. Setelah mereka minum kenyang, baru aku berikan susu ini pada anak dan istriku. Tiap hari. Sampai suatu hari bapak ibunya tidur. Di satu sisi dia tidak ingin mengganggu tidurnya, dibangunkan dia nggak mau, lagi istirahat bapak ibunya. Anaknya teriak-teriak, menangis-nangis, kelaparan, kehausan, minta susu. Tidak dia berikan, karena dia nggak ingin ada yang minum susu ini sebelum bapak ibunya. Dia katakan sampai mereka bangun pagi baru diberikan, baru anak istrinya diberikan. Bakti kepada orang tua. Dia berdoa, ya Allah, kalau itu ikhlas karenamu, ikhlas, bebaskan kami dari goa ini. Geser itu batu. Tapi mereka belum bisa keluar. Yang kedua berdoa, ya Allah, aku sangat mencintai anak pamanku, cantik, molek, luar biasa, wanita tercantik di masanya, di desanya. Sampai suatu ketika aku minta untuk melayani nafsunya, dia menolak. Suatu ketika mereka mengalami masa paceklik. Apa paceklik itu? Kemarau panjang, tidak ada. Kalau di sini misalnya tidak ada beras, tidak ada nasi, tidak ada roti, tidak ada ini. Dia orang kaya, keluarga pamannya ini miskin, nggak mampu, minta bantuan. Kata dia, boleh aku bantu, tapi kau harus melayani aku dulu, si perempuan ini. Ya kayak itu karena demi ekonomi, alasan dunia. Mereka saling buka baju, begini dalam hadis disebutkan, sampai si lelaki ini sudah di atas tubuh perempuan ini. Istilahnya tinggal memasukkan timba ke dalam sumur. Kembali si wanita ini mengingatkan, wahai Abdullah, ittaqillah, takut kamu kepada Allah, perbuatan ini haram, nggak boleh, zina. Terperanjak dia, ingat kalau ini haram. Dia turun loncat, dalam keadaan dia tinggal memasukkan timba ke dalam sumur. Dalam keadaan wanita ini tercantik, paling dia cinta, paling dia senangi, dia tinggalkan. Dia suruh pakai baju, segera pakai pakaian.
dia beri beras, dia beri makanan, dia beri uang. Ya Allah, pulang kamu ke keluargamu segera. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku tinggalkan zina ketika itu ikhlas karenamu, bebaskan kami dari goa ini. Kembali bergeser itu batu. Mereka belum bisa keluar. Yang ketiga juga berdoa, ya Allah, aku dulu punya budak, hamba sahaya, kerja padaku tapi dia tidak pernah mengambil upahnya. Sampai suatu ketika dia keluar, pergi jauh kemana. Harta si budak ini dia niagakan, dia kembangkan. Sampai banyak dia berikan kambing beranak pinak, banyak ratusan ribuan kambing. Dia berikan sapi beranak pinak, banyak ribuan sapi. Dia berikan onta sekian banyak beranak pinak, sekian ribuan onta. Sampai suatu saat datang ini budak. Aku mau ambil hartaku yang dulu aku titipkan padamu, upah yang tidak pernah aku ambil. Boleh? Mana? Itu di lembah itu yang kau lihat. Ribuan kambing, ribuan sapi, ribuan onta, itu semua milikmu, hartamu. Kata si budak, kau jangan tertawakan aku. Upahku paling berapa kalau dikumpulkan? Kalau sekarang misalnya paling 1.000 ringgit atau 500 ringgit. Kamu tertawakan aku, ribuan kambing, onta, sapi ini semua milikku. Kata dia, itu milikmu, aku kembangkan, aku niagakan. Diambil semua kambing, onta, sapi, lembu, semua dia ambil, tidak tersisakan satu ekor pun. Kata si majikan ini, tuannya, ya Allah, kalau aku lakukan itu ikhlas karenamu, bebaskan kami dari gua ini. Terbuka, gerak lagi geser batu, terbuka, mereka pun bisa keluar dengan selamat darinya. Karena orang selamat dari mara bahaya karena keikhlasan. Orang selamat di dunianya sebelum akhirat nanti. Ikhlas bukan hanya sekedar hubungan kita kepada Allah dalam ibadah, dan itu segala-galanya, namun bahkan dalam kehidupan dunia ini pengaruhnya besar. Lihat contoh ini yang Rasulullah sebutkan. Makanya sengaja Imam Nawawi letakkan di akhir bab untuk mengingatkan kita yang membaca Riyadhus Shalihin dan mempelajarinya, bahwa ikhlas pengaruhnya untuk keselamatan duniamu bahkan. Karena orang menghadapi sekian problem. Kita dalam hidup menghadapi masalah, menghadapi problem, suami istri, anak, orang tua, tetangga, di kantor, di jalan, sekian banyak masalah. Ikhlas akan banyak menyelamatkanmu dalam keselamatan. Dan itu hanya dapat dimengerti. Ikhlas hanya bisa dijaga dengan tauhid. Dengan orang mempelajari tauhid, akidah yang benar, itu yang akan mengajari dan membenahi keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu taufiq, nasallallahu min fadlih. Perkara yang ketiga untuk jalan keselamatan adalah al-hirs. Hirs itu antusias, kesungguhan, badlul wus'. Hirs itu badlul wus'. Segala yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Segala yang dapat kita kerjakan untuknya. Itu hirs. Kesungguh-sungguhan, hirs dalam ilmu nafi', dalam ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i, ilmu Quran, ilmu sunnah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nas mawqi'uhum min al-ilmi bi qadri darajatihim fil ilmi bih. Manusia ini kedudukan mereka dalam ilmu sesuai derajat mereka di dalamnya. Semakin orang berilmu, semakin dia bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya, untuk mendakwahkan dan mengajarkannya, semakin terangkat derajatnya oleh ilmu itu. Semakin berkurang kesungguh-sungguhan dia, hirsnya, semakin turun pula derajatnya, semakin berkurang. Ilmu dengan manusia atau dengan kolbu mereka
Seperti Allah sebutkan air hujan yang turun ke muka bumi, fasalat audiyatum biqadariha. Wadi-wadi itu membawa air sesuai kapasitasnya. Kapasitas maksud volume isi air. Wadi itu lembah. Ada lembah yang taruhlah misalnya lembah ini panjangnya 10 meter, lebarnya 5 meter, kedalamannya 2 meter. Seberapa dia menampung air hujan? Ya segitu, 10 kali 2 kali 5. Sebatas itu dia mampu menampung, setelah itu nggak mampu lagi, sudah penuh. Ada lembah lain lebih panjang, panjangnya lembah itu misalnya 50 meter, kedalamannya 10 meter, lebarnya 20 meter. Maka dia lebih banyak menampung air, lebih besar volumenya, isinya, ya kan? Ada lembah lain lebih besar lagi, panjangnya mungkin 1000 meter, dalamnya 50 meter, lebarnya 100 meter, maka lebih banyak lagi air yang dia tampung. Begitulah kalbu manusia. Mereka bagaikan lembah, ada yang dangkal, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang dalam. Berbeda antara satu dengan yang lain, tidak sama dalam ilmu. Semakin banyak lembah itu membawa air, menampung air, semakin banyak barokahnya, manfaatnya. Orang memerlukan air dari lembah ini yang untuk cocok tanam, untuk siram sawah ladangnya, untuk mandi, untuk minum, untuk ini. Semakin banyak orang memanfaatkan air ini, lembah. Semakin dia hirs dalam ilmu, dia bersungguh-sungguh meluangkan segala yang bisa dia luangkan untuk ilmu. Ta'alluman wa ta'liman. Dia pelajari, dia ajarkan kepada orang lain. Semakin dia hirs, yabulu juhdahu, meluangkan segala kemampuan yang dia punya, semakin barokah baginya. Makanya para ulama tafsirkan tentang Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, Rasulullah, ketika beliau, Allah ceritakan dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya. Dan Allah menjadikan aku mubarakan, dipenuhi dengan barokah. Barokah itu kebaikan ilahi yang Allah berikan pada sesuatu sehingga manfaat, berguna. Allah jadikan aku barokah, penuh dengan barokah. Apa makna penuh dengan barokah? Para ulama tafsir sebutkan mu'alliman lil khair, mu'alliman annas al khair, mengajarkan kebaikan kepada orang, ilmu, mengajarkan ilmu kepada orang, mubarakan, membawa berkah, menjadi barokah bagi umatnya. Karena ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang beliau sampaikan kepada mereka, ilmu. Di dalam Mustadrak Hakim dan Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza aradallahu bi'abdin khairan, asalahu." Jika Allah inginkan kebaikan bagi hambanya, jika Allah, perhatikan hadis, jika Allah menginginkan kebaikan, dan yang Rasulullah sebutkan nakirah, khairan, dalam konteks syarat, fisiyaqis syarat, yang berarti maknanya umum, luas. Kebaikan apa? Segala kebaikan, khairan, kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, semuanya. Jika Allah inginkan bagi hambanya, adalahu, akan Allah madukan dia. Qila wa ma'azalahu. Para sahabat bertanya, apa makna memadukan ini? Menjadikan madu. Madu, kita tahu madu kan? Manis, enak, bermanfaat. Qala yaftahullahu lahu amalan salihah qabla mautih thumma yuqbiduhu alaih.
Allah bukakan untuknya amalan saleh sebelum dia mati. Jika Allah inginkan untuk hambanya kebaikan yang luas dan umum, Allah bukakan baginya amalan saleh. Allah berikan taufik kepadanya untuk beramal saleh sebelum dia mati, ajalnya datang. Kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan di atas itu, dia dalam terus istiqomah dalam amal saleh. Itulah taufik. Makanya kata Al-Imam Ibnul Qayyim, hakikat taufik itu kalau kita sering mendengar ya, at-taufik, taufik, kita memohon taufik dari Allah, semoga Allah memberi kita taufik dan hidayahnya. Taufik, apa arti taufik ini sesungguhnya? Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau, at-taufik alla yakilaqallahu ila nafsik, ketika Allah tidak memasrahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Allah tidak pasrahkan urusanmu kepada dirimu sendiri. Wal khudlan an yukhalli bainaka wa baina nafsik, maka lawan dari taufik khidlan, makhdul orangnya, naudzubillah, ketika manusia itu dipasrahkan pada dirinya sendiri, dipercayakan pada dirinya sendiri, Allah tidak memberikan padanya taufik, tidak diberi bantuan oleh Allah. Al-muwaffaq, maka orang yang mendapat taufik, yang selalu segala urusannya Allah yang bantu, Allah yang urusi, dia mendapat taufik dari Allah. Kata Imam Syafi'i, la yudraku khairun illa bi'aunih, bitaufiq. Kebaikan itu tidak akan bisa kita dapati, tidak akan kita peroleh kecuali dengan taufik dari Allah. Kebaikan tidak akan bisa kita peroleh melainkan dengan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti untuk orang mendapat kebaikan, untuk orang selamat di dunia dan akhiratnya, maka dia berkewajiban untuk bersungguh-sungguh dalam ilmu syariat, dalam ilmu itu yang dia pelajari, itu yang dia ajarkan. Dia selalu dalam kesibukan ilmiah, dalam kesibukan ilmi, belajar, mengajar, berdakwah, beramal, sehingga kematian datang padanya dalam keadaan dia istiqamah di atas itu. Tanda Allah inginkan baginya kebaikan, keselamatan dunia dan akhiratnya. Jika orang jauh dari ilmu, maka semakin jauhlah dia dari kebaikan itu, maka semakin jauhlah dia dari keselamatan dunianya dan akhiratnya. Di Bukhari, ala unabbiukum bi khabari thalatha, Rasulullah sampaikan, mau aku tunjukkan kalian berita kabar 3 orang tadi. Yang pertama, awa ilal majlis fa'awa Allahu ilaih. Yang pertama, dia masuk mendekat di majlis, maka Allah pun melindungi dia, mendekatkan dirinya, didekatkan kepada Allah, dinaungi oleh Allah, dijaga, dilindungi. Nah, ini orang ini datang seperti majelis ini, dia dari belakang, dia maju, dia lihat celah, kalau ada tempat yang kosong, sampai dia duduk di dekat Rasulullah SAW. Awal ilal majlis, dia masuk, dia mendekat sampai dekat dengan Rasulullah SAW. Ini yang pertama, maka dia dilindungi oleh Allah. Perhatian kepada ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW. Muhammad Tani fayastahillahu min. Yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Disebutkan ada 2 penafsiran. Dia malu,
untuk melakukan seperti orang yang pertama ini, seperti sahabatnya, malu dia dilihat banyak orang. Maka dia duduk di belakang tempat dia datang, malu untuk maju, dia duduk di sana. Atau malu dalam artian dia malu untuk meninggalkan majelis, sementara di situ diajarkan ilmu. Rasul SAW sedang berbicara, sedang mengajari mereka, malu untuk meninggalkan, untuk jalan terus. Maka dia datang duduk untuk mendengarkan. Dia malu, maka Allah malu kepadanya. Adapun yang ketiga, fa'a'radallahu anhu. Dia jalan terus berpaling, dia lewat. Maka Allah pun berpaling darinya. Allah pun meninggalkannya. Tauhid dengan ilmu, dan karena ilmu jalan keselamatan, kesungguh-sungguhan. Tidak cukup hanya sekedar perkara ilmu, namun yang dimaksud kesungguh-sungguhan. Terus kita berbekal dengannya, menambah. Karena ilmu membuahkan amalan saleh kepada orangnya, membuat mereka takut kepada Allah Rabbnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fal khair was sa'adah wal kamal was salah munhasirun fi naw'ain. Maka kebaikan, kebahagiaan, kesempurnaan, kemaslahatan, kesolehan terbatas, terkurung pada dua perkara. Dia sebutkan al-ilmu wal amalu bih. Ilmu agama dan pengamalannya. Semakin orang berilmu, semakin orang mengamalkannya, semakinlah dia baik, semakin dia bahagia dunia akhiratnya, semakin dia sempurna, semakin dia maslahat untungnya dan untuk orang lain. Namun semakin berkurang dan semakin jauh ilmunya, semakin jauh amalannya, maka semakin jauh dia dari kebaikan, semakin jauh dia dari kebahagiaan, semakin jauh dia dari kesempurnaan, semakin jauh dia dari kemaslahatan. Terbatas, terkurung pada dua ini, ilmu dan amalan saleh. Makanya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, kalau kita perhatikan para ulama yang mendahului kita, para sahabat, para tabi'in, a'immah at-tabi'in, ilmu mereka tertuju ke sini. Quran, sunnah, hadis-hadis Nabi, mereka pelajari makna-maknanya, mereka berdalil dengannya, selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, baik itu dalam perkara yang halal atau yang haram, dalam perkara zuhud ataupun raqaid yang melunakkan hati, masalah akhlak, masalah akhirat, cerita kematian dan yang semisal itu, dan kesibukan mereka untuk mensahihkan dan mendhaifkannya. Artinya ilmu ini, apakah hadis ini sahih, bisa diterima, diamalkan, butuh ilmu tentunya, kesibukan, memerlukan ilmu. Jarh wa ta'dil, mustalah hadis, ini itu, untuk bisa menilai apakah hadis ini sahih, bisa diterima atau tidak. Dan itu perlu waktu, perlu ilmu yang luar biasa. Dan mereka sibuk memang untuk itu. Sibuk untuk itu semua. Lalu kemudian mereka mengamalkannya, kemudian mereka mengajarkan kepada yang lain. Tidak cukup pada dirinya, namun mereka juga mengajarkannya kepada yang lain. Dan itu makna watawasau bil haq, sifat mukminin yang selamat dari kerugian, saling mengingatkan, mengajarkan, berdakwah kepada orang lain, tidak pasif, tidak berhenti pada dirinya. Karena
kesolehan orang pada dirinya tidak melindungi dia dari azab. Di Bukhari, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun, apa kita akan dihancurkan, diazab, disiksa, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Artinya hanya pada dirinya sendiri soleh, dia tidak musleh, dia tidak membenahi orang, tidak berdakwah, tidak mengajarkan. Soleh pada dirinya, masya Allah, baik, taat, begini. Apa kita dihancurkan padahal ada orang-orang soleh di tengah-tengah kita? Rasulullah jawab, na'am, idza kathural khabath. Iya, jika kejelekan itu telah banyak, telah mendominasi, menguasai kalian, kejelekan itu, kejahatan, kemaksiatan, yang soleh pun akan terkena. Tetapi yang selamat orang yang muslihun. Dia tidak hanya soleh pada dirinya, tapi juga membenahi orang lain, mengajarkan ilmu, amal soleh, akhlak kepada yang lain. Dan itu kata Imam Ibnu Rajab, kifayah liman akal, cukup sudah bagi orang yang mau berakal, mau paham. Wa syughlun liman bil ilmi uniya washtaghal, dan itu sudah mencukupi dia dari yang lain-lain. Sudah tersibukkan sekali dengan itu, masya Allah. Ini semua yang disebutkan Ibnu Rajab, waktu dan usia untuknya sudah. Bayangkan kalau zaman dulu sahabat tabi'in harus safar dari satu negeri ke negeri lain, ke Mesir, ke Syam, ke sana, untuk sekedar mencari tanya satu hadis. Berapa waktu yang diperlukan? Bayangkan Madinah ke Mesir sana. Sekarang saja naik pesawat mungkin 4 jam, 5 jam pesawat. Dulu jangan harap kau pesawat. Kuda onta pun tidak semua orang punya. Jalan kaki mereka. Satu hadis berbulan-bulan ya harus jalan. Sibuk luar biasa. Di masa-masa berikutnya dengan kenikmatan Allah, sunnah terbukukan, Bukhari, Muslim, Darimi, Nasa'i, Abu Dawud dan yang lain. Mereka sibuk mempelajarinya, menghafalkannya, mengamalkannya, mempelajari ilat-ilatnya, sahih dhaifnya, ini itu. Sibuk mereka untuk itu. Sibuk sekali sudah. Sehingga tidak ada waktu untuk hal yang sia-sia. Tidak ada kesempatan bagi syaitan masuk ke pemikirannya, membisikkan tiupan-tiupan dan godaan-godaannya. Tidak ada kesempatan. Sibuk sekali orang ini. Dari mana saya bisa masuk? Kesibukan yang luar biasa, memakan waktu, tapi barokah, bermanfaat, berguna baginya, keselamatan di dunianya dan akhirat. Cukup sudah seperti kata Imam Ibnu. Kifayah wa syughul. Orang sesat, orang termakan fitnah, termakan syubhat, dia jatuh dalam pemikiran-pemikiran aneh, pemikiran-pemikiran ganjil, nyeleweng, menyimpang. Kalau ini jalan yang lurus, jalan Allah, ini siratal mustaqim, dia serong ke sana jauh. Kenapa? Karena dia banyak nganggurnya, banyak kosongnya. Tidak ada kesibukan pada dirinya terhadap ilmu ini. Tidak ada kesibukan. Sehingga masuk pada dirinya pemikiran-pemikiran, perkara yang tidak pernah ada di benak para ulama. Tidak pernah ada di benak para imam. Muncul di benak dia. Tidak tersibukkan dengan yang bermanfaat. Akhirnya tersibukkan dengan sesuatu yang lain. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, qalbu seperti gelas, seperti ini. Kau isi penuh dengan apa, maka yang lain tidak akan bisa masuk. Sekarang kau isi dengan air, kau penuhi dengan air, penuh sudah. Kau bawa minyak, kau masukkan bisa. Tumpah minyak itu nggak ada tempat karena penuh dengan air.
Tidak ada tempat bagi minyak itu. Luar dia, nggak bisa diterima, tertolak. Kau isi ini dengan susu penuh, lalu kau datangkan apa misalnya teh atau kopi atau apa, kau masukkan tumpah, nggak akan bisa. Penuh sudah dengan susu. Dan begitu seterusnya. Kalbu pun demikian. Kalau kau penuhi kalbumu dengan yang manfaat, dengan ilmu, dengan amalan soleh, dengan akidah yang benar, tauhid, maka tidak ada tempat bagi yang rusak, tidak ada tempat bagi yang sesat, yang jelek-jelek, nggak ada tempat. Penuh sudah kalbumu. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah, jika kalbu ini penuh dengan yang rusak, dengan yang jelek, sulit untuk diisi dengan yang baik. Tergantung kembali pada dirimu, pada diri orang masing-masing. Hendak kau penuhi dengan apa kalbumu ini, kau isi dengan apa. Itu perkara yang ketiga, sebagai cara atau jalan keselamatan dalam kehidupan dunia dan akhirat nanti. Sampai pukul berapa? Biasanya sampai jam berapa? Subuh. Dilanjutkan besok. Kita cukupkan sekian untuk malam ini. InsyaAllah kelanjutannya pada pertemuan esok hari. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.